Salam, selamat berjumpa. Alkitab adalah sumber kebijaksanaan yang tak terbatas, memberikan jawaban atas banyak pertanyaan dalam hidup. Namun, tidak semua ayat dalam Alkitab mudah dipahami. Ada ayat-ayat tertentu yang menimbulkan kebingungan, bahkan perdebatan di antara para pembaca dan teolog. Apa sebenarnya makna dari ayat-ayat ini? Mengapa bisa menimbulkan kontroversi? Dalam video ini, kita akan membahas 10 ayat Alkitab yang paling sering menimbulkan kontroversi dalam pemahaman. Saya tidak hanya akan mengajak Anda melihat ayat-ayat ini, tetapi juga mencoba memahami maknanya dan bagaimana kita bisa menafsirkannya dengan bijaksana. 1. Matius pasal 10 ayat 34-36. Yesus berkata bahwa Dia datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Apakah ini berarti Yesus mengajarkan kekerasan? Tentu tidak. Ayat ini sering disalahpahami, padahal Yesus berbicara tentang perpecahan yang akan terjadi ketika orang memilih untuk mengikutinya dengan sepenuh hati. 2. Roma pasal 9 ayat 13. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ayat ini memicu perdebatan tentang kasih Tuhan yang tampaknya pilih-pilih dan konsep predestinasi. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Paulus di sini? 3. 1 Korintus pasal 14 ayat 34-35. Perempuan diperintahkan untuk berdiam diri dalam jemaat. Ayat ini menimbulkan pertanyaan besar tentang peran perempuan dalam gereja. Apakah perintah ini berlaku sepanjang masa atau hanya untuk konteks tertentu? 4. Keluaran pasal 4 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan bermaksud untuk membunuh Musa. Ayat ini membingungkan karena Tuhan baru saja memanggil Musa untuk misi besar. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? 5. Imamat pasal 19 ayat 19. Mengapa hukum Taurat melarang mencampur benih atau bahan pakaian? Ayat ini sering dipertanyakan terkait relevansi hukum-hukum perjanjian lama dalam kehidupan Kristen modern. 6. Yeremia pasal 20 ayat 7. Yeremia merasa ditipu oleh Tuhan. Ini adalah salah satu ayat yang memperlihatkan sisi manusiawi dari seorang nabi yang bergumul dengan panggilan Tuhan dalam hidupnya. 7. Mazmur 137 ayat 9. Berbahagialah orang-orang yang memukul hancur bayi-bayimu. Ayat ini sangat kontroversial karena tampaknya mendukung kekerasan. Bagaimana kita bisa memahami ini dalam konteks doa pembalasan? 8. Matius pasal 12 ayat 31 sampai dengan 32. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Banyak yang takut pernah melakukan dosa ini tanpa menyadarinya. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan hujat terhadap Roh Kudus? 9. 1 Timotius pasal 2 ayat 11 sampai dengan 12. Ayat ini seperti dalam 1 Korintus melarang perempuan untuk mengajar. Ini menjadi topik perdebatan besar dalam konteks modern. Bagaimana kita harus memahami dan menerapkannya? 10. Kejadian pasal 6 ayat 6. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Ini tampaknya bertentangan dengan sifat Tuhan yang tidak berubah. Mari kita selami lebih dalam makna ayat ini. Saudara-saudara, ayat-ayat ini mungkin sulit dipahami, tetapi setiap ayat dalam Alkitab memiliki tujuan dan makna yang mendalam. Tantangan bagi kita adalah untuk mendekati firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan penuh kerendahan hati. Ketika kita menemui ayat yang sulit,
Marilah kita meminta hikmat dari Roh Kudus untuk memahami maksud Tuhan yang sebenarnya. Saya berharap video ini dapat membantu untuk merenungkan dan memahami beberapa ayat yang menimbulkan kontroversi. Ingatlah bahwa dalam setiap perdebatan atau keraguan, Tuhan selalu mengundang kita untuk lebih dekat kepadanya untuk mencari kebenarannya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten yang akan menambah pemahaman dan terlebih pada iman percaya. Tuhan memberkati.